Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh ketenangan hidup, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Hubungan suami dan istri tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan lahiriah, namun juga merupakan amanah besar yang harus dijaga. Seorang suami memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, pemberi nafkah, pelindung, dan pendidik bagi istri dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan teladan bagaimana memperlakukan istri dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Namun, banyak suami yang lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut sehingga jatuh dalam dosa besar terhadap istrinya. Dosa-dosa ini bukan hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi setiap suami untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilarang agama agar bisa menghindarinya dan memperbaiki sikapnya. Berikut adalah 13 dosa suami terhadap istri dalam Islam. 1. Tidak mengajarkan ilmu agama. Seorang suami dalam Islam bukan hanya berkewajiban memberikan nafkah lahir berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga nafkah batin berupa pendidikan agama kepada istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang kepala keluarga memikul tanggung jawab besar untuk mendidik keluarganya agar selamat dari siksa neraka. Jika seorang suami hanya sibuk dengan urusan dunia tanpa memperhatikan pengetahuan agama istrinya, maka ia telah mengabaikan amanah Allah. Banyak suami yang merasa cukup bila istrinya sudah bisa sholat dan puasa, padahal Islam jauh lebih luas. Istri perlu dibimbing agar memahami kewajiban menutup aurat, menjauhi pergaulan bebas, menjaga lisan, menghindari riba, serta mendidik anak-anak sesuai ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa suami akan ditanya oleh Allah apakah ia sudah membimbing istrinya menuju ketaatan atau membiarkannya dalam kebodohan. Apabila seorang suami tidak mengajarkan istrinya ilmu agama, maka yang rugi bukan hanya sang istri, tetapi juga dirinya sendiri. Karena ketika istri lalai dalam ibadah atau terjerumus ke dalam dosa akibat kebodohan, suami ikut menanggung beban kesalahannya. Oleh sebab itu, suami harus berusaha mengajari istrinya dengan penuh kesabaran. Jika tidak mampu mengajarkannya sendiri, ia wajib mengarahkan istri untuk menghadiri majelis ilmu atau memberikan fasilitas berupa buku dan guru agama. Dengan cara ini, ia akan selamat dari ancaman Allah dan memperoleh pahala yang besar. 2. Tidak merasa cemburu. Cemburu dalam Islam merupakan sifat yang terpuji bila dilakukan dalam batas syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah cemburu, dan seorang mukmin juga cemburu." Kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, seorang suami yang tidak merasa cemburu ketika istrinya melanggar aturan agama seperti membuka aurat, berbicara mesra dengan laki-laki lain, atau keluar rumah tanpa izin, berarti ia telah kehilangan sifat mulia yang seharusnya ada pada seorang mukmin. Hilangnya rasa cemburu merupakan tanda kelemahan iman. Ketika seorang suami tidak peduli dengan pergaulan istrinya,
atau membiarkannya tampil dengan pakaian yang mengundang pandangan laki-laki asing, maka ia telah membuka pintu fitnah bagi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang tidak memiliki rasa cemburu sebagai dayuts. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, 3 golongan yang Allah haramkan atas mereka surga, orang yang kecanduan hom, orang yang durhaka kepada orang tua, dan dayuts, yaitu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Ini menunjukkan betapa besar dosa suami yang tidak memiliki cemburu dalam urusan kehormatan istrinya. Namun, rasa cemburu dalam Islam bukan berarti mengekang istri secara berlebihan hingga menimbulkan ketidakadilan atau menyulitkannya. Cemburu yang benar adalah menjaga kehormatan dan martabat istri sesuai syariat, bukan karena perasaan egois semata. Suami yang benar akan membimbing istrinya agar selalu menutup aurat, menjaga adab pergaulan, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kehormatan keluarga. Dengan demikian, sifat cemburu yang benar akan membawa keberkahan, menjaga rumah tangga dari fitnah, dan menjadi tanda keimanan yang kuat. 3. Tidak memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban utama suami yang tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami atas istri salah satunya didasari oleh kewajibannya memberikan nafkah. Jika seorang suami tidak melaksanakan kewajiban ini, maka ia telah berbuat zolim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, padahal ia mampu. Nafkah tidak hanya sebatas makanan, tetapi juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai kemampuan suami. Bahkan, memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang suami yang tidak memberi nafkah tanpa alasan syar'i berarti telah melanggar amanah pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan kehancuran rumah tangga, sebab istri yang ditelantarkan akan merasa tersakiti dan kehilangan haknya. Dalam kondisi ini, istri bahkan berhak menuntut cerai di hadapan hakim syar'i. Oleh karena itu, seorang suami harus bersungguh-sungguh bekerja atau berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan istrinya, walaupun dengan penghasilan yang sederhana. Sebab Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, namun melalaikan kewajiban nafkah padahal mampu adalah dosa besar. 4. Membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Islam menempatkan tanggung jawab mencari nafkah pada pundak suami, bukan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, hak mereka, yaitu istri-istri atas kalian adalah kalian memberi mereka rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa memberi nafkah adalah kewajiban suami yang tidak boleh dialihkan kepada istrinya. Seorang istri boleh bekerja, tetapi itu bukan untuk menanggung beban keluarga, melainkan sebagai tambahan atau membantu suami secara sukarela. Ketika seorang suami justru membiarkan istrinya bekerja keras mencari nafkah sementara dirinya bermalas-malasan atau enggan berusaha, maka ia telah menyalahi fitrah dan kewajiban dalam Islam. Bahkan, hal ini termasuk bentuk kezoliman, sebab ia membebankan sesuatu yang bukan kewajiban istri. Kondisi ini bukan hanya merendahkan martabat suami sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga membuat rumah tangga kehilangan keseimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dirinya sebagai suami yang menanggung penuh kebutuhan keluarganya dan tidak pernah membiarkan istri-istrinya bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah. Apabila seorang istri bekerja karena keadaan darurat, misalnya suami sakit atau benar-benar tidak mampu, hal itu diperbolehkan dalam syariat. Namun, membiarkan istri menanggung semua beban nafkah tanpa adanya ikhtiar suami adalah dosa besar.
Seorang suami yang baik seharusnya berusaha keras, walaupun dengan pekerjaan sederhana, untuk menafkahi keluarganya. Karena pada hakikatnya, rezeki datang dari Allah dan usaha yang halal akan membawa keberkahan, sementara bergantung penuh pada nafkah istri dapat mengundang murka Allah. 5. Memiliki perasaan benci kepada istri. Pernikahan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun, terkadang muncul rasa tidak suka pada pasangan karena sifat-sifat tertentu. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar suami tidak menumbuhkan kebencian kepada istrinya. Beliau bersabda, "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai salah satu sifatnya, maka ia akan ridho dengan sifat lainnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seorang suami harus melihat sisi kebaikan istrinya, bukan hanya kelemahannya. Kebencian yang dipelihara terhadap istri akan melahirkan sikap kasar, dingin, dan tidak peduli, sehingga rumah tangga kehilangan kasih sayang. Seorang suami yang membenci istrinya tanpa alasan syar'i berarti telah menyalahi hikmah pernikahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan sebagai jalan memperoleh ketentraman, bukan permusuhan. Perasaan benci yang dibiarkan akan merusak komunikasi, menimbulkan pertengkaran, bahkan dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, Islam menganjurkan suami untuk bersabar, memperbaiki keadaan, dan selalu berprasangka baik terhadap istrinya. Kebencian juga bisa menjadi pintu masuk bagi setan untuk merusak rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda bahwa setan sangat bergembira ketika berhasil memisahkan suami dan istri. Hadis riwayat Muslim. Maka, seorang suami yang bijak akan berusaha mengusir rasa benci dengan memperbanyak doa, mengingat kebaikan istrinya, dan memperbaiki hubungan melalui komunikasi serta kelembutan. Dengan begitu, pernikahan tetap terjaga dalam bingkai kasih sayang dan keberkahan. 6. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Islam mengajarkan keseimbangan dalam rumah tangga, termasuk dalam urusan pekerjaan rumah. Banyak suami beranggapan bahwa seluruh pekerjaan rumah adalah tanggung jawab istri. Padahal Rasulullah SAW sendiri mencontohkan akhlak mulia dengan turut membantu istri-istrinya. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya, dan apabila datang waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa seorang suami yang baik tidak merasa rendah bila membantu urusan rumah tangga, karena hal itu termasuk bentuk kasih sayang. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah, terutama ketika kondisi istri lelah atau terbebani, termasuk bentuk kejoliman kecil yang sering tidak disadari. Apalagi jika suami hanya menuntut pelayanan, namun tidak peduli dengan kesulitan istrinya. Sikap demikian dapat melahirkan ketidakadilan, memunculkan rasa sakit hati pada istri, dan merusak keharmonisan rumah tangga. Padahal, pekerjaan rumah bukanlah kewajiban syar'i istri, melainkan wujud pengabdian dan cinta dari istri kepada suaminya. Karena itu, seorang suami yang menuntut sepihak tanpa membantu sesungguhnya tidak mengikuti teladan Rasulullah SAW. Membantu istri dalam pekerjaan rumah juga merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala. Suami yang membantu istrinya memasak, membereskan rumah, atau mengurus anak tidak berarti kehilangan wibawa, justru akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Sebab, ia telah menjalankan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan setiap amal kebaikan terhadap keluarga termasuk sedekah. Dengan sikap demikian, rumah tangga akan terasa lebih harmonis, penuh cinta, dan jauh dari pertengkaran. 7. Menyebarluaskan aib istri. Salah satu dosa besar suami terhadap istri adalah menyebarkan aib istrinya kepada orang lain. Aib dalam rumah tangga adalah amanah yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya lalu menyebarkan rahasianya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan betapa besar dosanya suami yang membuka rahasia atau kekurangan istrinya, apalagi jika hal itu dijadikan bahan ejekan atau cerita kepada orang lain.
menyebarkan aib istri tidak hanya terbatas pada masalah ranjang, tetapi juga mencakup kelemahan, kesalahan, atau kekurangan lainnya. Suami yang suka menceritakan aib istrinya kepada keluarga, teman, atau media sosial tanpa alasan syar'i berarti telah berkhianat terhadap amanah rumah tangga. Padahal, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menutupi kekurangan masing-masing pasangan, bukan membongkar dan mempermalukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis lain, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan menyebarkan aib istri dapat merusak kehormatan keluarga dan menimbulkan kebencian mendalam. Selain menghilangkan kepercayaan istri kepada suami, hal ini juga membuat rumah tangga kehilangan rasa aman. Suami yang bijak seharusnya menutupi aib istrinya, menasihatinya dengan baik secara pribadi, dan menjaga kehormatan keluarganya. Dengan begitu, rumah tangga akan terjaga dari keretakan dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama poligami. Suami yang berpoligami tanpa memperhatikan syarat syariat, misalnya tidak adil dalam nafkah, waktu, atau perhatian, berarti telah berbuat zolim terhadap istrinya. Poligami tanpa syariat sering menimbulkan kezoliman besar, terutama kepada istri pertama yang seringkali merasa tersakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, barang siapa yang memiliki 2 istri, lalu ia condong kepada salah satunya tidak adil, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi bagi suami yang berpoligami namun tidak mampu berlaku adil. Dengan kata lain, poligami bukan sekedar hak, melainkan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suami yang memaksakan poligami tanpa kesiapan lahir dan batin, tanpa musyawarah yang baik, dan tanpa memperhatikan perasaan istri, berarti telah menyalahi tujuan mulia pernikahan. Poligami dalam Islam bukan untuk menuruti hawa nafsu, melainkan untuk maslahat tertentu, seperti menjaga wanita dari kehinaan atau memperluas dakwah Islam. Karena itu, suami yang ingin berpoligami harus menimbang dengan matang dan memastikan mampu menegakkan keadilan. Jika tidak, maka lebih baik cukup dengan 1 istri sebagaimana yang diperintahkan Allah. 9. Menyakiti istri secara fisik. Islam sangat menentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk suami yang memukul atau menyakiti istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memukul istri-istri kalian seperti memukul budak, lalu kalian menyetubuhinya di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap istri adalah perbuatan yang hina dan bertentangan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, beliau dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya dan tidak pernah memukul istrinya. Menyakiti istri secara fisik tidak hanya merusak hubungan rumah tangga, tetapi juga menyalahi tujuan pernikahan yang seharusnya membawa ketentraman. Istri adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Suami yang tega menyakiti istrinya berarti telah meninggalkan teladan Nabi dan merusak martabatnya sebagai seorang muslim. Selain berdosa, kekerasan fisik terhadap istri juga menimbulkan dampak psikologis yang berat. Istri yang sering diperlakukan kasar akan kehilangan rasa aman, mengalami trauma, bahkan bisa kehilangan rasa cinta terhadap suaminya. Rumah tangga pun menjadi tempat penderitaan, bukan kebahagiaan. Karena itu, Islam mendorong suami untuk bersabar, menasihati dengan baik, dan memperbaiki istri dengan cara yang lembut. Kekerasan bukan solusi,
justru akan menambah kerusakan dan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Bersikap buruk kepada istri, baik terhadap orang lain. Salah satu bentuk kemunafikan dalam rumah tangga adalah ketika suami berlaku lembut, ramah, dan santun kepada orang lain, namun bersikap kasar dan buruk kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa ukuran kebaikan seorang laki-laki bukan pada sikapnya di depan orang lain, melainkan pada sikapnya terhadap istri dan keluarganya. Banyak suami yang pandai menjaga wibawa di luar rumah, berbicara sopan kepada teman atau atasan, tetapi di rumah ia bersikap keras, mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan merendahkan istrinya. Perbuatan seperti ini merupakan bentuk kezoliman, karena istri justru lebih berhak mendapatkan kelembutan dan penghormatan. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan sikap mesra dan lembut terhadap istri-istrinya, bahkan beliau tidak segan bercanda dan memberikan perhatian khusus di rumah. Sikap buruk kepada istri namun baik kepada orang lain akan menghancurkan rumah tangga, sebab istri merasa tidak dihargai dan kehilangan tempat untuk bernaung. Rumah seharusnya menjadi tempat yang penuh kasih sayang, bukan ladang kesedihan. Suami yang beriman harus memahami bahwa memperlakukan istri dengan baik adalah ibadah besar yang akan mendatangkan ridho Allah. Sebaliknya, memperlakukan istri dengan buruk adalah dosa yang akan dituntut di hadapan Allah pada hari kiamat. 11. Meremehkan kedudukan istri. Islam memuliakan perempuan dan menempatkan mereka pada kedudukan yang tinggi, terutama dalam peran sebagai istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan istri sejajar dengan suami dalam hal kemanusiaan, meskipun tanggung jawab keduanya berbeda. Seorang suami yang meremehkan kedudukan istrinya dengan menganggapnya tidak berharga atau hanya sekedar pembantu rumah, berarti telah melawan ajaran Islam. Istri adalah pasangan hidup yang menjadi penopang suami dalam suka dan duka, bukan bawahan yang diperlakukan dengan hina. Meremehkan kedudukan istri juga bisa tampak dalam sikap suami yang mengabaikan pendapat istrinya, tidak pernah menghargai jasanya, atau selalu merendahkannya di hadapan orang lain. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu bermusyawarah dengan istri-istrinya. Salah satu contohnya adalah ketika perjanjian Hudaibiyah, beliau meminta nasihat Ummu Salamah dan menuruti sarannya, yang akhirnya membawa kebaikan besar bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa memuliakan istri dan menghargai kedudukannya adalah bagian dari sunnah Nabi. Jika seorang suami meremehkan istrinya, maka rumah tangga akan dipenuhi rasa sakit hati dan kehilangan kasih sayang. Istri yang merasa tidak dihargai akan sulit memberikan cinta dan pengabdian sepenuh hati kepada suaminya. Akibatnya, keharmonisan rumah tangga terganggu dan bisa membuka pintu pertengkaran. Sebaliknya, suami yang memuliakan istrinya akan mendapatkan doa dan dukungan penuh dari istrinya, sehingga hidupnya penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Maka, meremehkan kedudukan istri termasuk dosa besar, sementara memuliakannya adalah ibadah yang mendatangkan ridho Allah. 12. Terburu-buru mentalak. Talak atau perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, tetapi itu bukanlah sesuatu yang ringan, apalagi dilakukan dengan tergesa-gesa. Suami yang mudah mengucapkan talak tanpa pertimbangan matang telah menodai kesucian pernikahan. Padahal, pernikahan adalah ikatan sakral yang disaksikan Allah dan malaikat. Banyak suami yang terburu-buru mentalak hanya karena emosi sesaat, pertengkaran kecil, atau masalah sepele. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar suami bersabar, berdialog,
bahkan menempuh langkah-langkah damai terlebih dahulu sebelum bercerai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, suami istri, maka kirimlah seorang hakam pendamai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya." Quran Surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian bukan keputusan pertama, melainkan pilihan terakhir setelah segala usaha perbaikan gagal. Suami yang terburu-buru mentalak istri tanpa sebab yang jelas tidak hanya menzolimi istrinya, tetapi juga menghancurkan keluarga. Anak-anak akan menjadi korban, dan suami sendiri akan menyesal setelah kehilangan pendamping hidupnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian menceraikan wanita kecuali karena alasan yang jelas." Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, perceraian hanya boleh dilakukan jika benar-benar ada sebab syar'i yang tidak bisa diperbaiki lagi, seperti zina atau nusyuz yang berat. Maka, tergesa-gesa dalam mentalak termasuk dosa yang harus dihindari, sebab ia menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kesabaran. 13. Tidak setia terhadap istri. Kesetiaan adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Tanpa kesetiaan, cinta akan rapuh, dan rumah tangga tidak akan bertahan lama. Suami yang tidak setia terhadap istrinya, baik dengan berselingkuh, menyembunyikan hubungan terlarang, maupun mengkhianati janji pernikahan, telah melakukan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda orang munafik ada 3, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak setia pada istri adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap amanah pernikahan. Ketidaksetiaan seorang suami bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tidak hanya perselingkuhan fisik tetapi juga perselingkuhan hati atau perasaan. Ketika suami lebih banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan rahasia kepada wanita lain daripada istrinya, maka itu sudah termasuk bentuk pengkhianatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para suami untuk menjaga pandangan dan kehormatannya, sebagaimana firman-Nya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 30. Tidak setia terhadap istri akan menghancurkan kepercayaan, menimbulkan luka yang mendalam, dan seringkali berakhir dengan perceraian. Istri yang dikhianati akan kehilangan rasa hormat kepada suaminya, bahkan bisa mengalami trauma psikologis. Dalam jangka panjang, pengkhianatan juga merusak keberkahan rumah tangga, karena Allah tidak akan memberikan ketenangan bagi keluarga yang dibangun di atas kebohongan. Sebaliknya, kesetiaan adalah kunci terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami yang setia akan mendapatkan doa dan cinta dari istrinya, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernikahan adalah ladang pahala sekaligus ujian besar bagi seorang muslim. Suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab yang berat, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Setiap kelalaian dalam memperlakukan istri dengan baik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dosa-dosa yang sering dilakukan suami terhadap istrinya, diharapkan kaum laki-laki bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. Bukan hanya menghindari dosa, tetapi juga berusaha memperbaiki diri agar menjadi suami yang penuh kasih sayang, adil, dan bertanggung jawab. Akhirnya, rumah tangga yang dibangun atas dasar iman, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah akan melahirkan ketentraman dan keberkahan. Semoga para suami senantiasa diberikan kekuatan untuk menunaikan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.